Indonesia sedang viral di Amerika. Ini yang dilakukan FIFA. Lagi dan lagi media Vietnam sindir dan ejek pelatih John Herdman menyerah sebelum bertanding. John Herdman mau lawan Malaysia, tapi diremehkan timnas. Malaysia cuma bawa timnas B di Piala AFF. Informasi selengkapnya akan kita bahas di sini. John Herdman mau lawan Malaysia, tapi diremehkan timnas Malaysia cuma bawa timnas B di Piala AFF. Timnas Malaysia dipastikan tidak membawa komposisi terbaiknya untuk menghadapi Piala AFF ke-2026. Pelatih Tanceng resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Harimau Malaya pada turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Keputusan itu langsung menjadi sorotan karena sejumlah nama andalan Malaysia tidak masuk dalam daftar. Beberapa pemain yang selama ini menjadi tulang punggung Harimau Malaya seperti Shihan Hazmi, Matthew Davis, Dian Kools, Faisal Halim, Safawi Rashid hingga Stuart Wilkin dipastikan absen. Minimnya pemain senior membuat skuad Malaysia kali ini lebih banyak diisi wajah-wajah muda serta pemain yang belum menjadi pilihan utama di level tim nasional. Meski demikian, Tan Cheng Ho tetap mempertahankan beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang di dalam tim. Nama-nama seperti Endrick Dos Santos, Sergio Aguero, Paulo Josue, hingga Wan Huzain, Wan Ahmad Kamal tetap mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Harimau Malaya. Malaysia sendiri akan bersaing di grup B Piala AFF 2026 bersama Thailand, Filipina, Myanmar, dan Laos. Mereka dijadwalkan menjalani 4 pertandingan pada fase grup, masing-masing 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Untuk mengamankan tiket ke semifinal, Malaysia wajib mengakhiri fase grup di posisi juara atau runner-up. Jika berhasil lolos, Harimau Malaya berpotensi berhadapan dengan wakil grup A yang dihuni Vietnam, Singapura, Timor Leste, Kamboja, dan timnas Indonesia. Situasi berbeda justru terjadi di kubu Indonesia. Pelatih John Herdman diperkirakan akan membawa komposisi pemain terbaik yang tersedia, meski Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Sejumlah pemain diaspora yang menjadi andalan Garuda seperti Tam Hei, Rognar Oratmangun, Sandy Walsh, hingga Eliano Reinders disebut-sebut masuk dalam proyeksi skuad untuk turnamen tersebut. Kehadiran para pemain yang berkarir di Eropa itu membuat kekuatan timnas Indonesia dinilai berada satu tingkat di atas Malaysia yang memilih melakukan regenerasi dengan mengandalkan banyak pemain pelapis. Menariknya, John Herdman sebelumnya juga sempat mengungkapkan keinginannya menghadapi Malaysia di Piala AFF 2026. Jika kedua tim mampu melangkah ke babak semifinal, duel klasik dua rival Asia Tenggara itu berpeluang kembali tersaji. Indonesia sedang viral di Amerika. Ini yang dilakukan FIFA. Museum FIFA memajang jersey kandang tim nasional Indonesia dalam pameran bertajuk Unidad di World's Game di Freedom Tower, Miami, Amerika Serikat, bertepatan dengan momentum Piala Dunia ke-2026. Seragam merah putih tersebut dipamerkan di instalasi utama bersama dengan 211 jersey milik federasi anggota FIFA lainnya. Pameran ini menyandingkan seragam Indonesia sejajar dengan koleksi dari tim nasional Belgia serta Mesir. Eksibisi ini juga menyajikan perjalanan sejarah Piala Dunia melalui berbagai koleksi langka, instalasi interaktif, foto ikonik, hingga teknologi realitas virtual. Koleksi dipisahkan ke dalam 2 lantai gedung pameran. Manajer komunikasi FIFA Museum, Patrick Toballer, menjelaskan bahwa pengalaman mengunjungi pameran ini dirancang untuk membangkitkan emosi mendalam bagi para pencinta sepak bola dunia yang hadir. Melihat pameran di museum ini akan membuatmu merinding, ujar Patrick Toballer, manajer komunikasi FIFA Museum.
Area lantai pertama menyuguhkan layar interaktif kuis Piala Dunia, dokumentasi persiapan turnamen perdana di Uruguay tahun 1930, serta deretan bola resmi. Pengunjung juga dapat melihat miniatur satelit Telstar 1 yang menginspirasi desain bola legendaris Piala Dunia 1970 Meksiko. Khusus di Miami, panitia turut menampilkan sejarah sepak bola Amerika Serikat. Beberapa koleksi yang dipajang meliputi trofi juara North American Soccer League 1977 milik Pele, serta jersey Inter Miami yang dikenakan Lionel Messi. Sementara itu, lantai 2 berfokus pada memorabilia asli dari edisi Piala Dunia 1930 hingga ke 2022. Beberapa di antaranya adalah jersey Kapten Uruguay Jose Nasazzi saat menjuarai edisi perdana dan jersey Diego Maradona dari Piala Dunia ke 1986. Pada pusat perhatian lantai 2 terdapat replika trofi Jules Rimet serta replika trofi Piala Dunia Putri edisi 1991 sampai 1995. Replika ini dihadirkan karena trofi asli versi lama tersebut telah hilang akibat pencurian. Melalui laporan Butol Pos, kehadiran jersey ini menjadi bentuk keterlibatan Indonesia dalam narasi sejarah sepak bola global. Walau belum pernah menembus putaran final Piala Dunia Senior Putra, seragam Indonesia kini disaksikan oleh ribuan pengunjung internasional. Lagi dan lagi media Vietnam sindir dan ejek pelatih John Herdman menyerah sebelum bertanding. Polemik kembali mencuat seputar persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 setelah pelatih kepala John Herdman membuat pernyataan yang dinilai kontraproduktif oleh berbagai pihak. Pelatih asal Inggris tersebut secara terbuka mengakui bahwa Vietnam merupakan salah satu tim terkuat yang akan berkompetisi dalam ajang bergengsi kawasan Asia Tenggara tersebut. Pernyataan Herdman yang cenderung mengagungkan kekuatan Vietnam ini kemudian menjadi sorotan media berita di negara tetangga, khususnya portal-portal berita olahraga Vietnam yang tidak segan-segan mengejek pelatih timnas Indonesia atas sikap yang mereka anggap sebagai pengakuan kekalahan sebelum pertandingan dimulai. Media Vietnam memandang pernyataan Herdman tersebut sebagai bentuk keputusasaan dan sinyal bahwa pelatih timnas Indonesia telah menyerah sebelum kompetisi dimulai. Beberapa outlet berita di Hanoi dan Ho Chi Minh City menggunakan bahasa yang cukup sarkastis, mengatakan bahwa Herdman telah mengangkat bendera putih jauh sebelum pertandingan pertama dimulai. Pendekatan media Vietnam ini mencerminkan persaingan intens yang selama ini terjalin antara kedua negara di tingkat sepak bola regional, di mana setiap statement dari para pelatih dan ofisial kerap dijadikan bahan untuk meningkatkan semangat booster tim nasional mereka masing-masing. Pergaulan diplomatik melalui dunia olahraga memang selalu menciptakan narasi menarik di level media massa. Ketika seorang pelatih kepala dari sebuah negara mengakui keunggulan rival, media dari negara rival tersebut tidak jarang mengambil kesempatan emas untuk memperkuat kepercayaan diri pemain dan pendukung mereka. Pola ini telah terjadi berkali-kali dalam sejarah kompetisi regional sepak bola, di mana statement sederhana dapat diterjemahkan secara berbeda oleh berbagai pihak dan pada akhirnya memicu reaksi berantai yang bernilai berita tinggi. Dalam konteks timnas Indonesia, pernyataan Herdman tentang potensi Vietnam menjadi bukti bagaimana presisi komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun momentum psikologis jelang turnamen besar. Kondisi ini tentunya memerlukan respon strategis dari pihak federasi dan manajemen timnas Indonesia sendiri sebagai pelatih yang bertanggung jawab atas prestasi tim nasional. Herdman seharusnya lebih cermat dalam menyampaikan analisis taktis dan penilaian lawan kepada media massa. Meskipun analisis objektif terhadap kekuatan kompetitor merupakan bagian integral dari persiapan tim, namun cara penyampaiannya kepada publik harus tetap mempertahankan optimisme dan kepercayaan diri yang tinggi. Momentum menjelang Piala AFF 2026 masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan guna membangun narasi positif, baik di tingkat internal tim
maupun dalam persepsi publik Indonesia terhadap timnas,